Hai, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 2. Langsung masuk ke materi. Ayo pusatkan perhatian. Perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi, hari ini kita akan membahas 3 daerah yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Barat. Yang pertama, ada Aceh. Dan yang kedua, Maluku. Dan yang ketiga, ada di Mataram. Perlawanan di Aceh. Awal dari perlawanan di Aceh ini adalah ketika Aceh berselisih dengan Portugis. Perselisihan ini dimulai ketika pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pedagang-pedagang asing berdagang di Malaka pun berpindah untuk berdagang di Aceh. Oleh sebab itu, Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh pun muncul sebagai kekuatan baru yang menguasai perdagangan di pantai timur Sumatera. Pedagang-pedagang asing segan dengan Aceh, dan hal ini membuat Portugis merasa terancam. Portugis melancarkan serangan ke Aceh secara terus-menerus, tetapi serangan itu juga dapat terus digagalkan oleh Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin. Aceh juga melancarkan serangan ke Portugis, namun sama-sama dapat digagalkan. Sebentar. Kalian tahu tokoh ini? Beliau adalah Sultan Iskandar Muda, memerintah di Aceh pada tahun 1607 sampai 1639. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, semangat berjuang dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Iskandar Muda memperkuat angkatan lautnya dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 800 pasukan. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Serangan ini lagi-lagi belum bisa menggugurkan kedudukan Portugis, hingga pada akhirnya Portugis dapat diusir dari Malaka pada tahun 1641 atas bantuan VOC bersama Kesultanan Johor. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, perlawanan di Maluku. Portugis memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521 dan memusatkan aktivitas di Ternate. Tidak lama setelah itu, Spanyol menyusul dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Akibatnya terjadilah persaingan antar bangsa Eropa ini. Kemudian pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis karena Portugis menembaki kapal-kapal yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Pada tahun yang sama, akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol berkuasa di Filipina. Semakin kuatnya dominasi Portugis di Maluku, membuat semakin sering rakyat Maluku melakukan. Tidak berhenti di situ, rakyat Maluku masih berjuang melakukan perlawanan pada VOC yang semakin lama semakin memonopoli perdagangan. Pada tahun 1680, VOC memaksa penguasa Tidore untuk membuat perjanjian.
Kerajaan Tidore awalnya adalah sekutu VOC, kemudian turun status sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC. Hal ini menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku yang semestinya menjadi sultan. Perlawanan terbesar di Maluku pun terjadi. Pangeran Nuku mendapat banyak dukungan, mulai dari rakyat Papua, kerajaan Ternate, para pedagang Seram Timur, bahkan dari armada Inggris EIC. Perlawanan ini menjadikan akhir dari dominasi Belanda di Maluku dan kerajaan Tidore berdaulat di bawah kepemimpinan Sultan Nuku. Kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu Mataram. Raja yang paling terkenal di kerajaan Mataram adalah Sultan Agung. Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. Beberapa tindakan VOC, seperti sering menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan berdagang ke Malaka, serta tidak mengakui kedaulatan Mataram, membuat Sultan Agung geram dan berkeinginan untuk menyerang Batavia. Beberapa serangan yang dilakukan Sultan Agung antara lain, yang pertama, pada tahun 1628, akan tetapi serangan ini belum membuahkan hasil. Kemudian, tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan kembali serangan yang lebih matang dengan memperlengkap senjata sampai membangun lumbung padi sebagai persediaan bahan makanan. Serangan pada tahun 1629 ini berhasil menghancurkan benteng Hollandia di Batavia, serta